Shalom, jemaat damai yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur, karena kami bisa merasakan hari yang baru dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengar sabda firman-Mu. Biarlah sabda firman-Mu ini bisa menjadi kekuatan bagi hidup kami, dan kami bisa menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu misi unik Allah melalui diriku sebagai anak dan orang tua melalui sudut pandang anak. Bacaan kita diambil dari Yeremia 1 ayat 5-10 dan Amsal 22 ayat 6. Yeremia 1 ayat 5-10 berkata demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Kemudian Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Demikianlah firman Tuhan, marilah kita merenungkannya. Sebagai seorang anak, kita memiliki misi unik yang diberikan oleh Allah. Anak di sini tidak selalu diidentikan sebagai anak sekolah minggu, remaja, dan pemuda. Tetapi kita sendiri yang pastinya dilahirkan oleh orang tua kita bisa disebut sebagai anak. Sebagai seorang anak, misi unik apa yang diberikan kepada kita? Misi itu adalah menghormati orang tua kita dan membahagiakan hati mereka. Bagi orang tua kita dapat memberikan segala yang terbaik yang dapat kita berikan sesuai kemampuan diri kita. Ketika mereka sedang sakit, kita harus mau merawat dan terus memberikan sarana untuk mengingat akan kehadiran Kristus dalam kehidupan mereka. Selain itu, kita juga bisa menjadi sarana pengenalan akan Kristus bagi lingkungan di sekitar kita, menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan, dan memberi dorongan bagi orang lain untuk berpelayanan. Ketika kita melihat keluarga kita sedang berada dalam keterpurukan dan kemunduran iman, kita dapat memberikan mereka kekuatan untuk dapat pulih dan kembali segar dalam kehidupan imannya. Ketika kita melihat kembali bacaan kita di Yeremia 1 ayat 5-10, ayat tersebut berada dalam perikop pemanggilan Yeremia untuk melayani Tuhan dan diutus untuk bermisi. Melalui ayat ini kita mengetahui bahwa sejak kita dalam rahim ibu kita, Allah sudah mengenal kehidupan kita dan akan menguduskan kita sebelum kita lahir dan mengemban misi
sebagai utusan Allah. Ketika Yeremia menerima panggilan itu, ia merasa tidak mampu dan takut karena Yeremia tidak pandai bicara dan masih muda. Tetapi Allah menguatkan dia. Allah memberikan penyertaan yang pada akhirnya mengubahkan Yeremia. Meskipun kita masih muda, ketika kita merasa tidak mampu, Allah memberikan kekuatan pada kita untuk melayaninya dan menjadi saksinya di tengah masyarakat. Dan ketika kita melayaninya dan menjadi saksi, kita akan mendapatkan berkat berupa kuasa untuk melawan orang-orang yang tidak benar menurut kehendak Allah. Namun, di balik misi bagi seorang anak, orang tua juga memiliki peran krusial di dalamnya. Orang tua harus memberikan dukungan kepada misi anaknya. Anak pasti menganggap orang tuanya sebagai pahlawan super yang hadir dalam kehidupannya. Sebagai seorang anak, mereka pasti memiliki rasa hormat sebagai wujud terima kasih untuk segala yang sudah orang tua berikan. Namun, sebagai orang tua juga tidak diperbolehkan untuk selalu menekan anak agar anak selalu mengikuti kehendak orang tuanya. Orang tua boleh saja melepaskan anak untuk memilih jalannya sendiri, menentukan masa depan, dan menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Tetapi tetap saja, sebagai orang tua kita tidak boleh melepaskan tanggung jawab untuk mengontrol dan mengarahkan anak. Ketika anak ingin melayani Tuhan dan bermisi, hendaknya kita memberikan dukungan kita sepenuhnya dengan mendidik anak melalui jalan yang benar. Maka anak akan menjadi pribadi yang berkembang dan akan sukses pada saat dewasa. Pendidikan yang diberikan haruslah berdasar pada kasih dan firman Tuhan. Karena ketika pendidikan lepas dari kedua faktor itu, pendidikan yang ada akan membuat anak jauh dari kehidupan yang menghasilkan buah yang baik. Kedua faktor tersebut akan membawa anak untuk hidup dalam terang kasih Kristus. Ayat yang kita baca dalam Amsal 22 ayat 6 mengingatkan orang tua untuk mendidik anaknya di jalan yang benar. Orang tua diminta untuk menyadari tanggung jawab sebagai orang tua dari anak-anak. Ketika anak dididik dengan baik dengan benar, seturut dengan firman Tuhan, maka mereka akan tetap berada di jalan yang benar dan tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan itu. Sebagai anak, kita harus berani untuk bermisi. Melalui kitab Yeremia tadi kita diingatkan bahwa Tuhan sudah menetapkan kehidupan kita untuk bermisi. Tidak perlu kita menjadi hamba Tuhan untuk bermisi, karena bermisi dapat dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan menghormati orang tua, menyenangkan hati orang tua, dan menjadi sarana untuk mengingat Kristus, kita sudah menjadi pembawa misi Allah yang berhasil dalam kehidupan keluarga kita. Untuk para orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan anak. Orang tua tidak boleh melepaskan begitu saja tanpa memiliki rasa tanggung jawab. Dengan mengarahkan anak menuju jalan bermisi yang benar, orang tua sudah membantu dan mendukung kehidupan bermisi anaknya. Orang tua juga harus dapat memberikan perhatian untuk anaknya agar sang anak bisa terus bersemangat dalam kehidupan bermisi. Jadi, kita sebagai anak dan orang tua haruslah kita saling mendukung dalam kehidupan bermisi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk sabda firman-Mu, sabda yang telah menguatkan kami pada hari ini. Terima kasih karena kami diajar untuk mengemban misi sebagai seorang anak, agar dalam kehidupan kami bisa menyadari akan misi yang diberikan oleh Kristus sebagai teladan hidup kami. Terima kasih juga untuk orang tua yang senantiasa mendukung kami dalam kehidupan bermisi kami. Berkatilah kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami, mampukan kami,
agar kami bisa terus senantiasa setia dalam mengerjakan misi Kristus dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa.